Assalamualaikum sahabat Walet Madura. Pada video kali ini, kami akan membahas apa yang harus dilakukan petani walet pada saat musim anakan agar populasi burung walet tetap terjaga. Ada beberapa petani walet yang merasa pertumbuhan atau populasi walet dalam gedungnya tidak kunjung meningkat. Bahkan sudah berjalan beberapa tahun, tapi jumlah panen sarang waletnya masih tetap sama saja dari tahun ke tahun. Jika sudah terjadi demikian, artinya ada masalah yang terjadi di dalam gedung walet tanpa disadari. Nah, poin pentingnya menurut analisa kami, yaitu adalah anakan walet yang berhasil menetas dan terbang dari gedung tidak kembali ke gedung asalnya. Akhirnya, perkembangan walet tak kunjung meningkat. Namun sebetulnya, jika semua kriteria memenuhi syarat dalam budidaya walet, maka seharusnya perkembangan walet tidak mengalami masalah. Itulah sebabnya, banyak para petani walet yang berpengalaman, sangat berhati-hati, soal kriteria suhu, dan kelembapan, dan juga sistem tata ruang, atau masalah hama dan predator. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh petani walet pada saat musim anakan, agar anakan bisa tetap kembali pada RBW asalnya? Sehingga perkembangan populasi burung walet, tetap terjaga dengan baik. Pertama adalah, desain tata ruang. Pola tata ruang pada sebuah gedung walet, sebetulnya erat sekali kaitannya dengan kenyamanan burung walet dalam sebuah gedung. Baik dalam membangun sarang, menginap, serta membentuk suatu koloni. Berikan akses yang mudah bagi burung walet untuk menyusuri tiap ruangan gedung walet. Jika terdapat sesuatu yang perlu dibenahi, maka lakukan secara bertahap. Misalnya, sekat ruangan yang perlu ditambah, maka lakukan penambahan sekat dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua, adalah lakukan pengontrolan pada RBW minimal 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Tujuannya adalah agar kita dapat mengetahui terhadap kondisi di dalam gedung. Lakukan penyemprotan pada ruangan agar terhindar dari adanya hama. Selain itu, cek semua Twitter untuk mengetahui adanya Twitter yang mungkin sedang trouble atau sedang rusak. Jangan sampai ini terjadi pada Twitter SP. Karena akan berdampak pada anakan walet yang mudah terpancing oleh suara panggil gedung milik orang lain. Jika terdapat hal yang demikian, maka segeralah diganti sebelum walet anakan nyasar ke gedung tetangga. Selanjutnya adalah papan sirip. Papan sirip berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk menginap, membuat sarang dan berkembang biak pada suatu gedung. Pastikan semua papan sirip tidak berjamur. Karena pada papan sirip yang berjamur akan menyebabkan walet-walet tidak nyaman dan licin saat mencengkeram. Dan itu membuat anakan walet enggan untuk kembali pada koloninya. Nah, jika Anda mendeteksi permasalahan seperti yang kami maksud, maka untuk mengatasi hal tersebut, lakukan penambahan properti pada sirip. Bisa menggunakan besek, potongan styrofoam, atau jenis material lainnya. Dan yang keempat adalah, menyediakan media penghasil serangga, yaitu sebagai pakan walet. Namun mengenai masalah ini, terdapat pertentangan di kalangan pembudidaya walet. Sebagian pihak mengklaim, adanya pakan tambahan yang disediakan dalam gedung membuat perkembangan walet lebih cepat. Sementara sebagian pihak tidak sepakat, bahwa, menyediakan pakan tambahan dalam gedung itu sia-sia. Menurutnya, karakter burung walet adalah mencari makan di alam bebas. Bahkan di alam, walet akan lebih bebas untuk mengejar dan melahap pakan yang berterbangan. Jika diaplikasikan dalam gedung, manuver walet untuk menyantap makanannya terbatas. Itu karena adanya sekat, tata ruang yang berada di dalam gedung. Bukti bahwa walet tidak membutuhkan makanan dalam gedung adalah rutinitas walet yang setiap harinya pergi meninggalkan gedung untuk mencari makan. Selain itu, petani walet yang mengklaim tidak perlunya pakan tambahan dalam gedung ini, karena belum pernah melihat, atau rekaman burung walet, yang menyambar binatang yang bersumber dari media penghasil serangga tersebut. Jadi, semua tergantung Anda sebagai pemilik RBW. Apakah Anda termasuk yang mau mengaplikasikan pakan tambahan, atau sebaliknya? Itulah sekilas sharing tentang budidaya walet mengenai penanganan pada RBW saat memasuki musim anakan. Semoga informasi sharing ini dapat menambah pengetahuan agar RBW yang kita miliki bisa tetap terjaga tingkat perkembangan populasi burung walet di dalam gedung yang kita miliki. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.